Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da nabiyinal mujtabah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, pada kajian di awal tahun kemarin kita kaji tentang makrifat singkat baginda Nabi Muhammad SAW bersama 4 khulafanya atau khulafa rasyidun, yang mana Rasulullah kelahirannya, demikian pula nasabnya, dan beberapa sifatnya sudah kita kaji bersama. Kalau sifat yang sifatnya adalah bawaan lahir itu tidak bisa diikuti oleh umatnya. Adapun sifat yang merupakan sifat khuluqiyah, perangai atau budi pekerti, ini bisa ditiru oleh siapapun. Sehingga kalau Nabi itu murah senyum, kita pun insya Allah bisa. Kalau Nabi itu penyabar, kita pun juga belajar. Kalau Nabi adalah orang yang benar-benar baik dalam rumah tangga, wabil khusus terhadap keluarganya, demikian pula sebagai pemimpin di hadapan umatnya, dan termasuk orang yang adil di tengah-tengah musuhnya, ini pun bisa kita tiru. Mudah-mudahan dengan kita ngaji tentang Nabi SAW yang merupakan bagian dari sirah nabawiyah, kita semakin bersemangat. Karena dalam hidup ini kita tidak mencocoki siapapun kecuali kita menginginkan bersama dengan Nabi SAW. Kita lanjutkan bahasan tentang Rasulullah berdakwah dan berbagai macam aral rintangannya. Karena setiap Nabi dan Rasul itu pasti berdakwah. Adapun syariat itu diperbarui oleh setiap Rasul sekali. Kalau sekiranya Nabi tidak berdakwah, hanya Rasul yang berdakwah, maka Nabi kalah dengan para mubalik. Sehingga Nabi dan Rasul itu sama-sama berdakwah, hanya saja Rasul melanjutkan dakwahnya pribadi atas pembaharuan syariat dari Allah, sedangkan Nabi itu meniru dakwahnya Rasul. Sehingga bisa jadi di satu zaman itu banyak Nabi tapi Rasulnya satu. Dan ketika Allah mengutus 315 Rasul, itu masuk bagian dalam 124.000 Nabi. Ini sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Disebutkan di dalam kitab Bi'tsatuhu sallallahu alaihi wasallam wa sabruhu alal adza fiha, tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad yang mulia, berdakwah dan berbagai macam cobaan, gangguan beserta aral rintangannya. Sehingga orang beragama itu juga tidak mulus-mulus amat. Sebijak apapun dia, sepandai apapun dia, sepinter apapun dia, sehalus dan selembut apapun dia, tidak mungkin manusia itu ketika dibelah hatinya semuanya senang. Betul tidak sekalian? Tapi kita tidak mencari musuh dan kita tidak mencari kebencian orang. Hanya saja pasti yang namanya orang itu berbeda ketika menilai yang lainnya. Jangankan kita. Para nabi dan rasul dulu sudah pernah mengalaminya. Disebutkan di dalam kitab Qalal muallifu hafidhahullahu ta'ala, penulis kitab Al-Alamah Faisal bin Muhammad Jabir Al-Fahadi menyampaikan
bu'itsa sallallahu alaihi wasallam li arba'ina sanatan indama kana fil ghar. Jadi Rasulullah itu usianya 40-an ketika berada di Gua Hira, itu kemudian diberikan wahyu pertama oleh Allah dan beberapa waktu setelah itu menyampaikan agama Islam. Fabada yad'u thalatha sinina bis-sirri. 3 tahun pertama beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, secara sederhana. Lingkupnya itu masih terbatas. Kalau bahasa kita itu ya pendek-pendek, kemudian tidak terlalu jauh dan tidak terlalu luas. Jangkaunya itu masih sangat sederhana sekali. Dan memang segala sesuatu itu kalau kita ketahui bermula dari yang kecil. Betul tidak sekalian? Lu tidak ustadz, berarti kita tidak pernah lahir menjadi bayi. Ya. Lahir sebagaimana orang sekarang ya kesulitan. Lahir kemudian langsung seusia SMA misalkan. Ya ini tidak masuk akal. Hukum sunatullah tidak seperti itu. Semua bermula dari yang kecil. Rasulullah pun berdakwah sembunyi-sembunyi. Berapa waktunya? Kurang lebih 3 tahun kalau dibulatkan. Ya sekitar 2 tahun 3 bulan atau sampai 6 bulan. Seperti itu kata para sejarawan. Hatta nazala qaulullahi ta'ala. Sampai kemudian turunlah firman Allah di surat Al-Hijr. Surat yang ke-15 ayat 94. Panjenengan simak. Surat Al-Hijr ayat 94. Allah dawuh di sebagian ayat tersebut dari ayat yang memang pendek, fasda bima tu'mar. Ya, fasda bima tu'mar. Yang bersani arti diterjemah. Fasda bima tu'mar. Napa artinya? Maka sampaikanlah wahai Nabi Muhammad secara terang-terangan apa yang kemudian telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah amanah. Di ayat tersebut kemudian Rasulullah bersikap fa'a'lana dakwah. Semenjak itu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak lagi menyampaikan Islam secara terbatas atau sembunyi, tapi kemudian sudah terang-terangan dan semakin menjangkau kalangan luas. Disebutkan masih dalam kitab, diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang sangat terkenal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di sini bukan sekedar kemudian yang menentang itu siapa dan siapa, langsung saudara ayahnya sendiri yang menentang, Abu Lahab, laknatullah alaih. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, ceritanya begini. Fa'an ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala, saking Ibnu Abbas, mudah-mudahan beliau dan ayahnya yang merupakan sahabat Nabi dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lamma nazalat, ketika turun firman Allah di surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Jangan bersani. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi Muhammad, berikanlah peringatan kepada kerabatmu. Artinya bukan hanya orang yang ada di rumahmu atau yang dekat persahabatannya denganmu, tapi siapapun dia, berikan peringatan, kemudian jangkauannya mengarah ke yang lebih jauh. Maka dari sini kita lihat bagaimana sikap Rasulullah, dan kita nanti akan bisa mengerti ternyata dakwah itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kinten-kinten jenengan kalau ditanya, lebih enak dakwai atau nyeramai atau ngomongi atau nuturi keluarga sendiri atau orang lain, sekalian. Orang lain kemudian diundang atau ketemu jauh, setelah itu nggak bertemu lagi. Ya. Lebih enak itu. Saya pun ditanya, Ustadz lebih enak mana? Ceramah ngomongi bojo dewi mbak wong liya, saya itu. Orang lain kita bisa pulang dan seterusnya. Kayaknya teh menisan ya. Coba bojo sendiri, salah omongan. Bisa nggak minum berminggu-minggu jamaah.
Betul tidak? Survei membuktikan. Apalagi sampai morosebah ya. Bisa kemudian isoman ya. Hati-hati jenengan ya. Sehingga dakwah itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ayat ini ketika turun kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sofa. Rasulullah beranjak untuk naik bukit Sofa. Yang sekarang masuk dalam lingkup Masjidil Haram. Apa yang dilakukan oleh beliau? Maka disebutkan faja'ala yunadi. Beliau berbicara dengan keras, dengan lantang, kemudian memanggil beberapa orang dengan mengumpulkan manusia. Ya Bani Fihr, wahai Bani Fihr. Ya Bani Adi, wahai Bani Adi. Ini Quraisy dipanggil oleh Nabi. Libutuni Quraisyin. Jadi klan-klannya Quraisy itu disebut para pesohornya. Hatta idzajtama'u au hatta ijtama'u faja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yakhruja arsala rasulan liyandura ma huwa. Sampai seluruhnya itu berkumpul, hampir tidak dipastikan tidak ada yang berkumpul. Hampir dipastikan tidak ada yang tidak berkumpul. Sekiranya ada orang tidak bisa berkumpul karena sudah mendengar, pasti mengutus orang lain. Wis kon budal rungokno apa sing arep terjadi. Karena begitu penting dan urgennya dan kisahnya ini sangat masyhur. Maka ketika semuanya berkumpul, faja'a Abu Lahab wa Quraisyun. Abu Lahab termasuk yang datang dan diikuti oleh orang Quraisy yang banyak. Rasulullah bersabda faqala ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya. Wahai manusia, bagaimana menurut kalian kalau saya kabari saat ini di belakang bukit itu ada pasukan yang siap untuk menerjang kalian, siap untuk menyerang kalian, siap untuk mengalahkan kalian. Akuntum musaddiqiyah, apakah kalian benar-benar percaya dengan omongan saya? Jadi oleh Rasulullah ditanding, dites. Rasulullah ketika berbicara seperti itu bagaimana responnya? Mereka menjawab, "Na'am. Betul, kami akan percaya." Ma jarabna 'alaika illa sidqa. Kami tidak pernah mendapati kecuali kejujuran. Muhammad, kami tidak pernah mendapati dan kami tidak pernah tahu apa yang keluar darimu kecuali kejujuran. Nabi nggak ada akhlak nomboten wis kalian. Jadi sebelum mengemban risalah Islamiyah, menyampaikan agama ini, Nabi itu akhlaknya nomor 1. Beliau adalah sosok yang tidak neko-neko. Manusia terbaik sudah. Gawanan lahirnya pun sae. Diberikan oleh Allah akhlak tabi'iyah. Semakin nanti dikemas menjadi akhlak muktasabah. Dalam istilahnya itu seperti itu. Jadi orang kalau menyampaikan sesuatu, budi pekerti, tingkah laku, moralnya, tindak tanduk dan semuanya itu harus mengikuti. Jangan kemudian sekedar orang ngomong tapi dirinya tidak diperhatikan. Ya, ini akhirnya ngelawak, ya. Akhirnya menjadi sebuah tontonan, bukan tuntunan. Ketika jawaban orang Quraisy dan masyarakat yang berkumpul di sekitar bukit Sofa sama, majarabna 'alaika ilasqa. Kami tidak mendapati darimu kecuali kejujuran wahai Muhammad. Qala, maka Rasulullah kemudian berucap untuk dakwah. Yang disampaikan oleh Rasul, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sejatinya saya memperingatkan kalian wahai manusia bahwasanya nanti bakal ada azab yang sangat pedih sekali. Maka setelah disampaikan hal ini termasuk di antara hal yang dibenci oleh orang-orang saat itu. Mau bicara apapun silahkan, tapi teruntuk sesembahan dan paganisme jangan. Untuk siksa hari kiamat jangan. Maka kemudian faqala Abu Lahab, pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab, maju untuk berbicara. Taban laka sairal yaum.
Selama-lamanya kau mudah-mudahan celaka Muhammad. Bahasa kasarnya niku mudar begitu. Ini bahasa kasarnya. Kemudian alihadza jamak tanah, hanya karena hal remeh seperti ini kau kumpulkan kami semuanya. Fanazalat, Rasulullah diam, tidak berbicara sepatah kata pun. Allah yang turun tangan menurunkan firman-Nya Al-Qur'an surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Surat yang keempat sebelum Al-Qur'an tuntas atau sebelum mushaf itu habis. Allah menyebutkan di ayat-ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabiu wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ila akhir surah. Celaka dan celakalah dua tangan Abu Lahab. Ini kata mufasir, bukan sekedar tangannya yang celaka masuk ke dalam neraka, tapi mewakili seluruh tubuhnya, jasad maupun rohnya. Jadi bukan berarti kalau tangan yang masuk neraka wae utuh gitu ya. Tidak. Ini kul bimaknal ba'at bimaknal kul. Namun ada lagi satu firman Allah di surat Nuh. Ketika kaumnya jalu asabi'ahum fi adhanihim wastaghsyaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Jadi kalau didakwai dikandani umatnya Nabi Nuh niku nyuwun sewu. Kelambine niku diwalik kemudian didamel telangkupan di wajah. Seraya menyombongkan diri, ngece. Kupingnya dimasuki jarinya. Jalu asabi'ahum, jari telunjuk dimasukkan kuping. Ini kul bimaknal ba'at. Jari yang mewakili sedikit, mboten kemudian didodol kupingnya, jari ini masuk tembus tidak. Sedikit saja. Beda dengan Abu Lahab yang masuk neraka utuh badan, jasad maupun rohnya. Ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apapun yang dilakukan dan yang sudah dikerjakan oleh Abu Lahab itu semuanya sia-sia. Tidak akan bisa menebusnya dari yang namanya siksa neraka. Mudah-mudahan kita ini termasuk di antara orang yang gampang dan cepat untuk bisa menerima dakwah. Karena orang itu berbeda-beda dalam menerima kebenaran maupun ilmu itu sendiri. Masing-masing itu memiliki kondisi. Adapun seorang dai ketika meniru utusan Allah itu tidak boleh kemudian serampangan. Semuanya digebyah uyah dan ngawai awake dewe. Kalau saya sudah seperti ini, orang lain harus seperti saya, itu jangan. Ya. Karena ketika ada orang lain itu senang memberikan apresiasi, ya, kemudian bisa ngobrol lagi, itu sudah 50% lebih bisa diterima. Masalah nanti bagaimana itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita perbaiki apa yang sudah kita lakukan. Jangan orang itu sadek-sanyak didikte atau didoktrin sebagaimana kita. Ada satu kisah sekalian. Kisah ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terkait dengan bagaimana Islamnya orang-orang Madinah. Kita tahu Madinah dulu namanya Yathrib. Dihuni oleh banyak suku. Selain suku Aus, kemudian suku Khazraj, yang itu merupakan orang-orang Arab. Ada beberapa kelompok Yahudi, di antaranya suku Quraidah, suku Nadir, dan suku Qainuqa. Yang tiga ini susah untuk masuk Islam, kecuali segelintir. Tapi yang Arab itu lebih cepat responnya. Tapi ya dengan proses. Semuanya ini tidak kemudian secepat membalik telapak tangan. Disampaikan oleh para sejarawan, ketika orang-orang Madinah itu kemudian melaksanakan ibadah umroh atau berziarah ke Ka'bah, karena mereka punya ta'zim, destinasi tanah Arab itu di Mekah ada Ka'bah. Maka ada tiga orang pertama itu bertemu dengan Rasul, mendapat hidayah taufik untuk masuk Islam. Tapi yang dua ini meninggal, yang satu ini hidup, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Lah ketika Abu Dzar kembali ke Madinah sesaat itu bertemu dengan beberapa orang, kemudian tertarik untuk datang ke Mekah. Akhirnya beberapa itu masuk ke dalam Islam. Di antaranya As'ad bin Zurarah. Mereka mohon kepada Rasul follow up. Bahasanya itu apa ya? Rasul jangan palingi guru ngoten mriki. Akhirnya Rasulullah memilih Mus'ab bin Umair. Ini bukan orang sembarangan, militan.
Kalau dilihat dari perjuangannya, dunia ini rela untuk ditinggalkan demi Islam. Maka Mus'ab bin Umair datang ke Madinah. Datang ke Madinah atas restu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pelan-pelan berdakwah atas jaminan dan jamuan dari As'ad bin Zurarah. Ketika berdakwah di sana itu tidak sebagaimana di masjid ceramah sekarang datang ya. Ada pengeras sehingga nggak usah bengak-bengok. Kemudian ada minuman ya dan seterusnya, tidak sekalian. Tapi di atas batu, di tegalan dan seterusnya. Hanya membaca ayat suci dan beberapa pesannya Nabi. Dakwanya itu seperti itu. Masjid belum ada saat itu. Masjid Madinah atau kemudian Masjid Nabawi belum ada. Ya. Demikian pula masjid yang dibangun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertama sebelum Masjid Nabawi itu juga belum ada. Ya. Belum ada masjid tersebut. Maka dikatakan ketika As'ad bin Zurarah bersama dengan Mus'ab bin Umair itu berbincang seputar Islam. Di kejauhan ada dua orang yang merupakan pembesar dari orang Madinah yang bernama Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair itu mengamati. Coba lihat, jangan-jangan itu menyampaikan keyakinan orang Mekah yang katanya Nabi baru itu. Maka Sa'ad bin Mu'ad berkata kepada Usaid bin Khudair, Usaid, datangilah As'ad bin Zurarah. Lek bukan dia itu anak dari saudara ibu saya, tak sikat dhisik. Ya. Maklum, ini pejabat tinggi. Ini orang luar biasa. Ini pemimpin besar di kalangan Aus dari Bani Abdil Ashhal. Bisa dibilang pengaruhnya itu lebih dari separuh orang Madinah itu sendiri. Maka Usaid bin Khudair datang. Ini seakan-akan wakilnya. Atau kelasnya kalau sekarang wagub begitu. As'ad bin Zurarah berkata kepada Mus'ab bin Umair, Mus'ab, coba lihat siapa yang datang. Ini ibaratnya gulune. Lek ini bisa masuk Islam, mbok cekel, was lebih gampang. Perbaikilah apa yang bisa kau lakukan. Betul, diperbaiki tuturnya, diperbaiki penampilannya, semuanya dikemas. Jadi semuanya ini butuh dukungan, tidak kemudian blong-blongan. Wong trimo, gelem gak ya wis, ya tidak. Kemudian Bapak sekalian, bahasanya Mus'ab bin Umair itu sangat cantik sekali. Dari kejauhan batu mbak, ini berarti orang emosi. Orang emosi itu cenderung berdiri. Itu lebih gampang untuk kemudian ngamuk. Maklum, pemilik daerah, penguasa. Tuan, silakan duduk kalau berkenan. Kalau berkenan lagi, kita kemudian ngobrol. Kalau berkenan lagi, silakan didengar. Kalau berkenan lagi, silakan diterima. Kalau tidak, biar saya yang kemudian pamit pergi. Kurang enak pripun. Tombak ditancap mau duduk. Ya. Ini dalam bahasa diplomasi pun kalah, nggih napa nggih. Jenengan badhe ngamuk bedaya kemudian sugui wedang. Akhirnya ngamuknya ditunda. Atau bahasanya lain, ya. Sehingga betul orang pengajian ini Ustaz biar nggak ngamuk kasih wedang. Ya. Ini bahasa diplomasi jenengan ini. Ya. Akhirnya Usaid bin Khudair duduk. Kemudian mendengarkan 1-2 ayat suci, subhanallah. Ingin bersahadat. Sudah lain pembawaan, wajahnya pun sudah lain. Datang kepada Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad melihat lain, ada apa Usaid? Wis, nyatakno dhewe, enggak bisa cerita saya. Akhirnya tambah emosi lagi, sahabatnya berubah, datang. Kata As'ad bin Zurarah, Mus'ab bin Umair, ini wis sirai ibaratnya ya. Kalau ini bisa masuk ke dalam Islam, lebih gampang insyaallah. Betul jamaah. Akhirnya diminta untuk duduk berkenan. Tombaknya ditancap. Kemudian diperbaiki ucapannya, semuanya, subhanallah, masuk Islam. Jadi masuk Islamnya orang Madinah itu biidznillah lewat tangannya Mus'ab bin Umair. Sehingga ketika pulang, baik Sa'ad bin Mu'ad maupun maupun Usaid bin Khudair datang kepada kaumnya, kemudian berdiri di tempat yang biasanya orang-orang itu manggung. Bertanya, wahai Bani Abdil Ashhal, menurut kalian saya ini siapa dan seperti apa? Ditanting oleh Sa'ad bin Mu'ad. Engkau adalah Sayyiduna, penghulu pemimpin kami, wa afdaluna, juga orang paling hebat di antara kami.
Oh iya, namun ingat mulai saat ini saya nggak mau bicara pada kalian. Laki perempuan, tua mudanya, saya nggak mau bicara. Sampai kalian masuk Islam mengikuti agama Nabi Muhammad yang di Mekah itu. Fa'aslamu fidarihim. Rijalun kanu au nisa. Maka dipastikan masuk Islam seluruh Bani Abdil Ashhal, laki perempuan tua mudanya. Subhanallah. Jadi luar biasanya dakwahnya Mus'ab bin Umair, diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dakwah ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tapi di Mekah ditolak banyak orang. Kan unik ya. Dakwah itu memang serba unik. Jadi Sa'ad bin Mu'adh termasuk orang hebat, di antara karomahnya banyak jemaah. Wafat beliau arsy Allah bergoncang. Meninggal dunia dijepit kubur. Tapi kalau saat dijepit tidak dijepit, pasti tidak ada orang yang akan dijepit. Orang soleh semisal saat saja dijepit. Kalau Usaid bin Khudar ini juga luar biasa. Dikatakan dalam banyak kitab, kalau beliau ngaji, malaikat turun bawa lentera, sehingga dunia ini padam. Ya. Kita kan belum pernah mengalami, ya. Nanti mengalami. Tidur moro-moro kemuli padang. Ya. Zaman medsos sama, sehingga guyonannya ulama, Syekh, istri saya dulu, kemunya kok murup dewe begitu, WA liwat HP-an. Ya. Ini kata ulama-ulama sekarang. Kita lanjutkan. Di antara bentuk penolakan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, oh ibu yang kami muliakan, diceritakan di dalam beberapa riwayat. Jadi pertama ketika berdakwah terang-terangan setelah turun ayat 94 surat apa? Al-Hijr. Turun lagi ayat 214 surat apa? Asy-Syu'ara. Ya, surat Asy-Syu'ara. Maka kemudian Rasulullah mengajak orang-orang Mekah masuk Islam, ternyata ditolak oleh pamannya sendiri dan seluruh masyarakat. Maka turunlah Al-Quran surat Al-Lahab atau Al-Masad. Yang imut-imut loh. Pun kemudian saking gayenge lali. Wa qad sabara 'alal adza khassatan min qaumihi alladzina hum aqrabun nasi ilaihi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sangat sabar. Arah rintangan dakwah itu dilalui, dijalani, bahkan dari kalangan kerabatnya terdekat sendiri. Ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, hal ata 'alaika yaumun kana asyad min yaumi Uhud?" Wahai Rasulullah, kira-kira adakah hari yang panjenengan lebih sedih ketimbang kalah pas perang Uhud? Ya, pertanyaan Aisyah ini mengingatkan Rasulullah pada apa yang pernah dialami. Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, "Laqad laqitu min qaumik wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah id aradtu nafsi ala ibni abdi yalil ibni abdi kulal falam yujibni ila ma aradtu." Jadi Rasulullah itu bersabda tentang bagaimana ditolaknya dakwah beliau ketika mengajak orang-orang dekat. Ya. Jadi Rasulullah itu 10 tahun dakwah di Mekah, itu penolakannya juga tambah dahsyat. 3 tahun pertama sembunyi-sembunyi, 7 tahun berikutnya itu penolakan dahsyat. Baru 3 tahun berikutnya beliau mencoba untuk menawarkan Islam di luar Mekah. Fantolaktu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafik illa biqarnith tha'alib. Maka disebutkan ketika menawarkan agama itu saya ditolak, saya pulang dalam keadaan termenung sambil wajah saya ini murung. Ini beliau bercerita tentang rentetan ditolaknya dakwah beliau di Taif. Dulu pernah saya ceritani. Taif satu tempat yang butuh waktu perjalanan 2 hari 2 malam. Beliau berdakwah ditolak, bahkan diperlakukan tidak manusiawi. Sampai kemudian diceritakan oleh Usamah bin Zaid, oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu an, kakinya sampai berdarah-darah. Beliau dikerutuki oleh banyak orang.
utamanya anak-anak kecil. Kurang apa yang disampaikan oleh Rasul dari sisi akhlaknya. Tapi masih saja ada yang belum siap menerima. Maka setelah itu Rasulullah pulang dalam keadaan termenung, kemudian wajah murung. Diceritakan. Farafa'tu ra'si fa idza ana bisahabatin qad adzalatni. Kemudian saya lihat ke atas dengan mendongakkan kepala. Ternyata awan itu menaungi saya. Ini diantara mukjizatnya Rasul. Jadi Rasulullah itu seringkali kalau berjalan mendung niku ngiyup-ngiyupi. Nek kula jenengan apa jamaah? Kalau berkendara rumlah, tapi kalau tidak ya payungan kalau panas gitu ya. Zaman dulu jarang sekali, kecuali orang yang punya banyak budak kemudian berpayung dengan berbangga seperti itu. Setelah itu fanadzartu fa idza fiha Jibril, ternyata di balik dari yang sedang menaungi saya tadi ada malaikat Jibril. Fanadani, kemudian berkata, faqala innallaha azza wa jalla qad sami'a qaula qaumika laka. Nabi Muhammad, Allah Maha mendengar apa yang diucapkan oleh kaummu terhadapmu. Jadi ucapan-ucapan buruknya itu Allah Maha tahu dan Maha dengar. Wa maraddu alaika, demikian pula penolakannya. Rasulullah bermukim 3 hari 3 malam di Taif ditolak mentah-mentah, diperlakukan tidak manusiawi. Bahkan sampai lari-lari ke kebun anggurnya keluarga dari bin Rabi'ah. Ada Utbah, ada Syaibah, dan seterusnya. Kemudian diperlakukan tidak manusiawi. Di sana Rasulullah bertemu dengan budak yang berasal dari Ninawa atau Nifayah, tempat asalnya Nabi Yunus bin Matta. Tempatnya Nabi Yunus bin Matta atau yang disebut Dhunnun. Jadi budak ini tidak tahu kemudian kelanjutannya masuk Islam atau tidak. Terjadi dialog di situ. Wa qad ba'atsa ilaika malakal jibal litamurahu bima syi'ta fihim. Kata malaikat Jibril, Allah telah mengutus malaikat gunung merestuimu untuk meminta apapun kepadanya dengan kemudian memerintahnya. Qala fanadani malakul jibal wa sallama alayya. Malaikat gunung menampakkan diri kemudian uluk salam kepada saya. Setelah itu berkata, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qaula qaumika laka. Nabi Muhammad, Allah Maha mendengar ucapan kaummu terhadapmu. Wa ana malakul jibal. Ketahuilah, saya ini malaikat gunung. Ya, setelah perkenalan seperti itu, wa qad ba'atsani rabbuka ilaika litamurani bi amrik. Allah Tuhan semesta alam mengutusku kepadamu untuk mentaati perintahmu. Famasyita. Apa yang kau mau dariku? Ya, ditanteng oleh malaikat, tapi Rasulullah itu jauh dari hal-hal yang dibayangkan oleh banyak manusia. Betul tidak sekalian? Kinten-kinten nanten malaikat manut jenengan-jenengan dinopo. Ya, kira-kira ini ya. Pas dalam keadaan seperti Rasul, dakwanya ditolak dan seterusnya ya. Apakah kemudian aku ingin terbang seperti malaikat? Tidak, Rasulullah tetap melampah jemaah. Ya. Apakah aku kemudian ini itu tidak? Malaikat Jibril datang, malaikat gunung pun datang kemudian perkenalan diri. Siap mentaati perintah dari Rasul atas perintah Allah Subhanahu wa taala. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Maka kata malaikat gunung, kalau kau mau Nabi Muhammad, kalau kau berkehendak, maka akan aku timpakan warga Taif itu dengan al-akhsyabain. Dikatakan oleh ulama, al-akhsyaban huma jabal Makkah. Ini merupakan gunung di Mekah yang bernama Abu Qubais dan Quwaiqaan. Ya. Abu Qubais dan Quwaiqaan. Ini yang disebut akhsyabain. Ya bukit besar tinggi tanpa pepohonan. Kalau mau itu aku ambil, tak tumblek nono wong Taif. Ya. Mungkin kalau kita terbawa emosi, punya perasaan dendam, ya saja. Tapi Rasulullah tidak. Di luar pemikiran banyak orang. Apa yang kemudian dikatakan oleh Rasul? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, inilah kesabaran. Inilah seorang penyayang terhadap umat. Inilah pemimpin, inilah idola sejati jemaah. Bal arju an yukhrijallahu min aslabim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Tidak perlu malaikat. Saya masih terus berharap Allah mengeluarkan anak turun dari orang Taif
yang mereka bertauhid terus beribadah kepada Allah dengan masuk Islam, tidak menyekutukan dan meninggalkan sesembahan siapapun dia selain Allah Subhanahu wa taala. Niki dungane Rasulullah ingkang kabul. Sehingga ketika penaklukan kota Mekah, Taif pun akhirnya ikut takluk. Sehingga di zaman Utsman bin Affan diutuslah gubernur yang terkenal yang menguasai Taif, memerintah kurang lebih selama 8 tahun, yaitu Abu Amr Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi. Ini adalah gubernur Taif. Yang hadisnya tentang istiqomah, perintah Rasulullah ketika berucap Islam, bertuhankan Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah. Jadi dakwah itu kemudian tidak boleh terbawa emosi dan yang lain. Kita lanjutkan. Wa mimma laqiya minal adza, di antara bentuk cobaan atau bentuk penolakan dakwah dari kaumnya, yaitu orang-orang Mekah kepada Rasulullah, antara lain disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya baginda Nabi SAW diceritakan oleh Urwah bin Zubair, oleh Abdullah bin Amr bin As, an asyad dimasona al musyriku Nabi Rasulillah, tentang hal yang susah untuk dilupakan oleh siapapun yang pernah dialami oleh Rasul dari orang-orang musyrik. Dikatakan, Ra'aitu Uqbah ibn Abi Mu'aid, ada orang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Jailan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusalli, Rasulullah itu ibadah di samping Ka'bah. Fawadha'a rida'ahu fi unuqih, maka kemudian selendangnya atau sorbannya yang panjang itu dikalungkan, fa khanaqahu bihi khanqan syadida, kemudian digunakan untuk jirat. Ya, kalau jirat itu cenderung benda kecil ya. Tapi kalau benda besar untuk gubet ya. Kemudian ditarik. Faja Abu Bakrin hatta dafa'ahu anhu, kemudian datanglah Abu Bakar dari kejauhan lari untuk menyelamatkan Nabi. Jangan bayangkan ya Mas, tiang ibadah kemudian ditekek surban. Umpami mboten enten sing nulungi dan memang kehendak Allah demikian, bisa jadi kehabisan napas meninggal dunia. Subhanallah. Kita ini enak, tidak mengalami perlakuan yang macam-macam, dan mudah-mudahan Allah terus menjaga negeri kita dan memperbaiki urusan baik rakyat maupun pemimpinnya. Allahumma amin. Beragama masih kemudian diberikan kebebasan. Di antara bentuk gangguan yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah diracun oleh orang budak Yahudi, akan tetapi diselamatkan oleh Allah dengan diberitahu oleh malaikat Jibril tidak sampai makan daging yang terkontaminasi racun tersebut. Ini ada di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Disebutkan lagi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah mengalami gangguan dalam berdakwah saat itu ketika perang Uhud, bisa dikatakan umat Islam kalah. Sampai Rasulullah luka, wajahnya memar, giginya ada yang patah, bahkan lukanya diseka oleh Fatimah, dipegangi oleh Ali bin Abi Thalib, tasik godres mili. Ini pernah dialami oleh Rasulullah ketika perang Uhud. Perang musuh sinten? Nggih tiyang Mekah, dulur piyambak, tasik mambu dulur. Dalam rangka balas dendam atas para kesatria Quraisy yang tumbang ketika perang Badar. Jadi ceritanya itu seperti itu. Saya bacakan cerita yang lain terkait dengan gangguan dakwah. Disebutkan ya, di antara siksaan yang dilakukan atau penindasan yang
ditiupkan oleh orang-orang kafir Quraisy musyrik jahiliyah kepada selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabatnya yang masuk Islam karena dakwah ini sudah terang-terangan, bagaimana yang dialami oleh mereka. Disebutkan di dalam kitab Rahmatun lil Alamin bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah digulung oleh pamannya. Digulung niku artinya diubel-ubel kalih sesuatu. Digulung ke tikar yang terbuat dari daun kurma. Kloso saking godhong kurma itu digunakan untuk menggulung Utsman bin Affan. Pelakunya siapa? Pamannya sendiri, saudaranya Affan. Kemudian diasapi dari bawahnya. Ya Allah, keselepekan apa? Keselepekan ya, Mas. Napa bahasa Indonesianya? Pun guyang-guyun jenengan, keseplepekan. Napa bahasa Indonesianya? Saya juga nggak ngerti, makanya nggak ada ya. Ya bisa jadi, karena bahasa Indonesia itu kadang susah ditemukan. Lek kula budal ngaos kadang enten kepiur, enten teltik, enten gremes, mara udan gitu. Napa bahasa Indonesianya? Sinten yang pirsa? Ya. Napa jamaah? Angel nih. Kita lanjutkan. Selain Utsman bin Affan ada Mus'ab bin Umair. Disebutkan dalam kitab Usdul Ghabah, juga dalam kitab Talqihu Fuhumi Ahlil Athar. Mus'ab bin Umair ketika orang tuanya tahu Mus'ab masuk Islam, maka Mus'ab dibiarkan kelaparan, diusir dari rumah. Padahal sebelumnya termasuk orang yang hidup serba lebih dari berkecukupan. Karena tindakan orang tuanya tersebut, kulitnya menjadi bersisik layaknya kulit ular, kosong kepanasan sampai kemudian ting celonteng, teman. Sebagaimana nanas garing. Ya. Dulunya orang berkecukupan. Tidak semua orang sanggup. Kalau dari kemudian tidak ada menjadi ada, itu banyak yang siap. Karena keinginan banyak orang. Tapi terkadang juga ada yang tidak bisa bersyukur. Tapi dari ada kemudian gejlek ke tidak ada, ini lebih jarang orang yang siap. Betul tidak? Betul tidak? Mudah-mudahan kita kuat. Biasanya loh nggih. Ngaos rawon, kok ngaos mboten sarapan, ngombe ora enek, ngoten biasanya juga abot lho. Tapi itu hanya tambahan saja. Jangan kemudian kita jadikan sebuah orientasi atau destinasi, tidak ya. Berikutnya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ini sahabat Nabi yang berasal dari Romawi, yang aslinya orang Arab dijajah kemudian ikut sana. Aslinya An-Numairi begitu ya gelarnya. Disebutkan di dalam kitab Al-Isobah, demikian pula dalam kitab Tobaqot karya dari Imam Ibnu Sa'ad. Beliau radhiyallahu an disiksa sampai kehilangan ingatan dan tidak sadar ngomong apa. Saking dahsyatnya siksaan. Disiksa sampai hilang ingatan, sampai nggak sadar ngomong apa. Subhanallah. Disebutkan lagi Bilal, budak milik Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Dikutip bahwasanya Bilal di dalam kitab Talqihu Fuhumi Ahlil Athar, juga dalam kitab Sirah Nabawiyahnya Imam Ibnu Hisham, ketika ketahuan masuk Islam oleh majikannya, lehernya dililit dengan tali. Gulune niku ditaleni. Lalu tali tersebut diserahkan kepada anak-anak kecil untuk diseret dibawa keliling sepanjang perbukitan Mekah. Ditaleni gulune, diseret untuk berkeliling bukit. Bukit dulu itu bukan tempat wisata, misalnya kalau sekarang dalane aspal, bisa noleh nganan ngiri ya. Kemudian banyak bunga, banyak pohon. Riyen panas, kerikil, melotot kabeh sikil. Zaman dulu itu seperti itu. Akibatnya tali tersebut meninggalkan bekas di lehernya sampai bingget mboten hilang. Sampai bingget tidak hilang. Umayyah sang majikan selalu mengikatkan talinya, kemudian mencambuknya dengan tongkat atau memukulinya dengan tongkat
kadang dipaksa duduk di bawah terik sengatan matahari, kemudian tidak diberi makan sampai kelaparan. Puncaknya ketika saat siang hari panas sekali dibawa keluar untuk dilemparkan ke tanah lapang yang panas berkelikil di Mekah. Setelah itu ditindih dengan batu besar pada bagian dada. Dimleki batu besar. Sokhroh niku batu besar, mboten kok kerikil. Ya. Ditindih dengan seperti itu. Ketika itu Umayyah bin Khalaf al-Jumai berkata, engkau akan tetap mengalami kondisi seperti ini sampai kau mati dan engkau berpaling, atau engkau berpaling dari ajaran Muhammad itu. Pilih mati atau pilih berpaling, atau selamat. Ya. Kalau meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Kemudian ketika dalam kondisi demikian Bilal tetap berucap Allahu Ahad, Allahu Ahad. Yang ini menjadi ucapan-ucapan atau jargon ketika perang Badar nanti. Dan yang menumpas Umayyah bin Khalaf al-Jumahi adalah Bilal bin Rabah sendiri. Sekalipun tidak dilindungi oleh Abdurrahman bin Auf karena ada 1-2 kemudian komunikasi atau 1-2 hubungan baik, nanti tidak bisa. Ya, ceritanya itu seperti itu. Mereka terus menyiksa Bilal hingga satu hari Abu Bakar As-Siddiq melewati lalu membelinya dengan menukarnya dengan budak berkulit hitam. Ada riwayat yang mengatakan dibeli sebesar 7 uqayyah, yaitu 1 uqayyah bernilai 12 dirham atau 28 gram perak, berarti kali 7. Kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi Abu Bakar itu termasuk orang yang luar biasa, sudah berbudi pekerti baik sebelum maupun tambah baik setelah masuk Islam. Sehingga dalam bahasa fikih itu ada yang disebut itqa'ur raqabah. Ada lagi itqa'un nasamah. Lek itqa'un nasamah niku enggak ada budak dimerdekakan, Bapak sekalian. Napa? Itqa'un nasamah. Lek itqa'ur raqabah niku mboten enggak ada budak tapi tumbas terus dimerdekakan. Sehingga rata-rata kafarat atau hukuman tertentu bagi pelanggaran dosa tertentu, termasuk ya, akhirnya tergiur melakukan hubungan di bulan Ramadan, itu itqa'ur raqabah, tumbas budak memerdekakan. Enten mboten enten kan kangelan. Tapi ada solusi alternatif yang lainnya. Ini Ramadan sudah di depan mata kita. Mudah-mudahan Allahumma balaghona. Kita sampai bulan Ramadan. Tidak jauh berbeda dengan Bilal bin Rabah, ada Ammar bin Yasir. Ini sahabat Nabi yang kondang pula, yang Nabi sering menyampaikan tentang kesabaran. Ammar bin Yasir dulu adalah budak dari keluarga Bani Makhzum, kemudian merdeka. Dia masuk Islam, ibunya ikut yang bernama Sumayyah, ayahnya pun ikut yang bernama Yasir. Ketika diketahui oleh kafir Quraisy, maka keluarga ini tidak luput dari penganiayaan. Kalau siang diseret ke tanah lapang yang panas, langsung dipimpin oleh Abu Jahal. Ini tragis akhir hayatnya. Kemudian mereka menyiksa keluarga tersebut dengan panasnya cuaca. Ketika menjalani siksaan, Rasulullah tidak bisa berbuat banyak, tapi beliau menancapkan kesabaran, dan inilah menjadi akhir yang manis. Kata Rasulullah, "Sabron ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Keluarga Yasir, sabarlah, janji Allah untuk kalian surga, dan itu pasti. Maka Yasir sang ayah meninggal dunia dalam disiksa. Sedangkan ibunya pun juga demikian, ditusuk oleh Abu Jahal pada kemaluannya dengan tombak sampai tembus mulutnya. Dikatakan oleh para sejarawan, awwalu syahidah fil Islam. Beliau radhiyallahu anha termasuk orang pertama mati syahid, tidak perang tapi mempertahankan agama Islam. Ini Sumayyah, umiknya Ammar, istrinya Yasir. Karena keluarga yang bekas budak, nasibnya tidak begitu enak, tapi mendapatkan surga. Sabda Rasulullah, fa inna mau'idakumul jannah. Jadi 3 orang ini ahli surga.
3 orang ini ahli surga. Kemudian frekuensi penyiksaan juga semakin dahsyat. Disebutkan lagi, ada seorang budak namanya Aflah, biasa dipanggil Abu Fakihah. Ini budak dari Bani Abdiddar. Kalau siang dijerembabkan oleh orang musyrik ke tanah, yang tanah itu sangat panas sekali karena terik matahari, sampai kemudian kulitnya melempuh. Ibaratnya niku kena knalpot jamaah, tapi seawak. Ya, tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Kemudian geger atau punggungnya ditindih dengan batu besar sampai tidak bisa ubah. Murab, melempuh awaknya, ditindih batu besar. Aflah atau Abu Fakihah. Kemudian setiap hari diperlakukan demikian, bahkan dicekik. Saking lemesnya nggak bisa ubah, dikira sudah mati, tapi masih hidup. Abu Bakar lewat, lalu diberi, dimerdekakan lillahi ta'ala. Ini ada dalam kitab Al-Isobah fi Tamyizi Sahabah karya Imam Ibnu Hajar, dan juga ada dalam kitab Usdul Ghobah. Subhanallah, betapa mulianya Abu Bakar sama. Enten tiang ngoten diberikan pertolongan sehingga layak menyandang gelar manusia terbaik setelah para utusan Allah. Kondisi yang lain disebutkan dalam kitab yang sama, dalam kitab pula Talqifuhumi Ahlil Athar, Khobab bin Arad. Ini dulu budak milik Ummu Ammar binti Siba al-Khuzaiyah. Khobab bin Arad disiksa oleh orang musyrik dengan siksaan yang beragam. Rambutnya dijambai dengan keras. Dijambai dengan keras, dijambak niku dioplok-oplok. Lek disureni kan alus. Hairstylist itu kalau memperlakukan kan luar biasa. Cuma kalau perawatan jangan nemen-nemen jamaah ya. Nanti biasanya pemborosan ya. Tapi kalau mau ya silahkan ya. Tapi kalau saya belum pernah perawatan yang macam-macam. Karena yang dinti kupluan ya enggak gitu. Ketika dijambai rambutnya dengan keras, lehernya pun ditarik dengan kasar. Setelah itu dimasukkan ke dalam mawa. Lek api niku kan murup, lek mawa niku bekas urupe api. Tapi panas napa mboten? Panas. Bakar kalih mawa, nyate kalih mawa, manggang kalih mawa. Sehingga mawa itu dicecek jamaah. Kalau tidak kemudian dikasih air, subhanallah. Mantun dijambai, ditekek, dilempar ke mawa. Dalam kondisi demikian jasadnya ditarik, diwolak, diwalik, dan kemudian ada bagian tubuhnya yang meleleh, keringet campur lemak niku, sampai kemudian genine niku mati piyambak binillah. Tapi tiangnya tasik selamat, Khobab bin Arad. Sehingga dalam cerita itu pernah ketika Rasulullah berbantalkan burda atau selendangnya di sekitaran Ka'bah, Khobab bin Arad niku setengah sambat, ya Rasulullah alatan suruna. Kapan jenengan donga kersane Allah paringi pitulungan, sing sabar kata Rasul. Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Ya. Jadi arah rintangannya itu sangat dahsyat sekali. Ada lagi cerita disebutkan dalam kitab sirahnya Imam Ibnu Hisham. Dari kalangan budak perempuan ada nama seperti Zunairah, ada nama seperti An-Nahdiyah, ada nama seperti Ummu Ubais. Mereka masuk Islam, tapi juga tidak kalah mengalami penyiksaan oleh kafir Quraisy. Ada budak perempuan milik Bani Mu'ammal, yaitu salah satu marga dari suku Bani Adi, dipukul oleh Umar bin Khattab. Karena itu Umar masih musyrik, belum masuk Islam. Dan manakala merasa bosan, dia berkata, tidakkah aku berhenti memukulmu kecuali karena bosan? Umar itu dulu memperlakukannya demikian, karena tasik musyrik. Saking kesel kemudian leren-leren dewe. Subhanallah sama. Tapi Umar ini sudah punya kemanusiaan. Disebutkan dalam kitab sirahnya Imam Ibnu Hisham, budak-budak yang banyak tadi yang jumlahnya 4 dibeli oleh Abu Bakar kemudian dimerdekakan, sebagaimana Bilal maupun Amir bin Fuhairah. Yang nanti Amir bin Fuhairah ini yang menolong ketika peristiwa hijrah. Sing tukang angon wedhus. Untuk menutupi teracaknya Nabi, teracaknya Abu Bakar, dan teracaknya Asma putrinya Abu Bakar ketika ngirimi makanan ke Gunung Sur. Ya, ceritanya itu seperti itu.
Ini termasuk di antara siksaan dahsyat yang di luar batas kemanusiaan, namun upaya yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy ini tidak sama sekali membuahkan hasil. Jadi ibaratnya Islam itu adalah bayi lahir, semakin ditekan semakin brojol dan jumlahnya semakin banyak. Maka yang kita cari, kenapa mereka itu kok bisa sangat istiqomah? Ya, kenapa mereka ini kok bisa sangat istiqomah? Ternyata ada beberapa resepnya. Disebutkan oleh para ulama sejarah maupun para ulama akidah. Kenapa? Kenapa mereka itu kok sampai kuat ketika mengalami berbagai macam penindasan? Termasuk berbagai macam hal yang di luar kemanusiaan. Maka dikatakan oleh para sejarawan maupun ulama akidah, yang pertama adalah dengan Al-Quran mereka istiqomah. Datang bercerita tentang mereka, muncul hiburan bagi mereka. Ini adalah mukjizat. Sehingga ada ayat-ayat yang menyebut istiqomah. Yang kedua, ada sosok Nabi secara langsung dan tutur katanya dalam hadis atau sunnah. Ini menjadikan mereka istiqomah. Bi'inillah. Ya. Yang kedua adanya Rasul. Kemudian yang ketiga, mereka bosan dengan masa lalu atau kejahilian. Sehingga solusi itu betul-betul digenggam sampai mati. Mereka bosan dengan penyembahan paganisme. Mereka bosan dengan minuman keras. Mereka bosan dengan perzinahan. Mereka bosan dengan riba. Mereka bosan dengan penindasan. Mereka bosan dengan hiruk pikuk yang menabrak aturan yang lurus menurut ajaran Nabi sebelumnya. Berikutnya yang keempat. Mereka ikhlas dalam berislam. Jadi ini termasuk di antara kunci. Mereka ikhlas dalam berislam. Sehingga biasanya orang kalau nggak ikhlas itu nyun sewu, balik atau kumat. Nggih napa nggih? Sehingga semuanya ini butuh sentuhan, nama. Sentuhan atau persuasi. Ada cerita. Kula niki termasuk tiang sing moh ngukumi ya. Saya itu kalau ditanya hukum ngeten-ngeten ini asal-asen. Pertama nggak ngerti, kedua nanti nggari kisruh. Jadi ada orang tanya kepada saya. Biasanya kalau tanya itu ya saya jawab singkat begitu. Saya nggak mau nanti di screenshot macam-macam. Ada perempuan tanya kepada saya, Ustaz, bojo kula ini tukang main. Ya, main itu artinya judi ya, bukan main dolan, tidak. Kemudian pripun dan seterusnya, karena hak kewajibannya itu terbengkalai. Secara hukum ya macam-macam. Kalau maksiat tidak tertolerir ya bisa saja wanita itu gugat cerai atau khulu. Tapi saya ini punya respect, firasat saya nanti biasanya alat telekomunikasi itu kan sinyekel kadang ya bojone, kadang DE gitu loh jamaah. Kalau saya hukum macam-macam kan repot. Paling enggak nanti bojone enggak seneng saya dan saya ini enggak mau digeting uang seperti itu. Akhirnya saya cuma ngomong, mulai ente duitnya lah prei saya itu. Ya enggak tahu omongan apa ini diresapi bagaimana, enggak ngerti saya. Yaitu saya berharap yang bersangkutan nanti membaca kemudian sadar. Ternyata betul. Ketemu di satu waktu, biasanya yang ini main kok prei begitu ya. Nggih kula pun insya Pak Ustadz teman nggih. Karena siapa ya? Karena ini khawatir ditunggakan nanti melarat, entek duitnya lah prei katanya ya. Ya istitoto hati ini. Kemudian akhirnya tidak main seperti itulah lagi. Tapi dakwah sekarang lebih ringan dibandingkan zaman dulu zaman. Kita lihat untuk sekedar mempertahankan la ilaha illallah, untuk bisa bebas kemudian mendengarkan ucapan Nabi, untuk bisa menyimak ilmu di Darul Arqam, itu saja butuh perjuangan. Maka kisah yang seperti ini menjadi motivasi bagi kita. Kalau kita tidak berperang, kalau kita tidak mengalami penindasan, tapi mari kita lawan kemalasan yang ada di diri kita sendiri. Kita kalahkan berbagai macam cobaan yang datang dari setan dengan banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hawa nafsu ini juga bukan kaleng-kaleng. Itu bisa dikalahkan dengan ilmu dan sabar.
Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Wallahu alam bisawab. Sudah keliwat waktu suruknya. Tapi setidaknya mudah-mudahan menjadi amal baik kita semuanya. Kami pribadi mengucapkan jazakumullahu khairan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan sekalian. Yang benar silahkan diambil pelajaran. Ada keliru, itu maklum karena manusia itu tiada gading yang tak retak. Kami pribadi mengucapkan jazakumullahu khairan. Kita usaikan dengan membaca istighfar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.